Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pagi ini. Doa dan harapan saya, saudara-saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan telah membangunkan kami, memberikan kami anugerah, karunia dan kesempatan untuk kami hidup kembali memuliakan Tuhan. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema hiduplah oleh roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang masih memperlihatkan cara hidup yang bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Dalam bacaan ini, Paulus menyebutkan beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita masih memperlihatkan hidup menurut daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Menurut Paulus, kelakuan ini merupakan tanda bahwa orang masih hidup atas dorongan keinginan daging. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang masih melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan nasihat bahwa hiduplah menurut roh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita hidup menurut roh Allah, di mana roh Allah akan membimbing kita, akan menuntun kita, dan hanya akan mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus.
Paulus tahu bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, tabiat dosa akan sangat kuat mempengaruhi manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita untuk mengalami pembaruan dari hari ke hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Kristen bukanlah orang-orang yang bebas dari godaan dosa. Setiap hari, iblis selalu mencari kesempatan. Iblis selalu membawa kita, menggiring kita pada cara-cara hidup yang bertentangan dengan identitas kita sebagai murid Tuhan. Yang bertentangan dengan Kristus. Banyak hal yang dipakai oleh iblis untuk menggiring kita agar tetap berkancang dalam dosa. Iblis dapat menggunakan uang, dapat menggunakan kuasa, dapat juga menggunakan seks, dapat menggunakan pendidikan, jabatan, atau apapun. Persekutuan juga dapat digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita, untuk memporendahkan kita, agar kita jemaatnya sebagai satu persekutuan terpecah belah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita tetap waspada dan hiduplah menurut Roh Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun, akan membimbing, dan akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai jemaat, sebagai satu persekutuan, sebagai kerukunan antara umat beragama, terkadang kita masih memunculkan sikap-sikap perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kemabukan dan pesta pora. Sehingga saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus begitu tegas memberikan kita warning, memberikan kita nasihat untuk tetap menjauhi sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu, mengajarkan kepada kami untuk selalu hidup menurut Roh Kudus. Tuhan, kami sadar sebagai manusia, kami penuh dengan banyak tantangan, godaan. Olehnya itu Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami kemana kami melangkahkan kaki. Kami juga datang membawa keberadaan kami Tuhan, di mana mungkin kami ada yang berada dalam pergumulan, persoalan kehidupan, sakit penyakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, menjamah mereka. Juga yang berada dalam pergumulan dan persoalan, mari Tuhan, Engkau terlibat di dalamnya, agar senantiasa boleh mendapatkan solusi ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami setiap hari ini Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Biarlah hari ini kita boleh jalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melakukan aktivitas kita hari ini.